Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Allahumma amin. Kita ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar dan juga saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini. Dan program Mata Lokal Memilih ini adalah program untuk menghadirkan tokoh-tokoh politik yang memiliki cita-cita untuk membangun Indonesia ya. Dan hari ini kita sudah kehadiran tokoh yang sangat istimewa. Beliau juga pernah berkiprah di Kota Bandung dan kita sapa saja beliau adalah Hajah Siti Muntamah SAP atau biasa juga disapa dengan nama Umi Siti Odet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang, apa kabar? Baik, Happy alhamdulillah banget ya sehat. sore Saya hari ini kalau bisa selalu ketemu. ketemu Umi rasanya bahagia. Ya, saya juga kalau bersama dengan Tribun selalu bahagia. Karena apa ya? Saya merasa Umi itu sangat ramah begitu ya. Wis, Kita pernah ketemu di luar ya. Waktu ya. kita mencoba kereta cepat. Iya, Oh, ini apa Wus? itu waktu itu Iya waktu itu ya, Masya kami Allah. ketemu juga dengan Umi dan beliau menyapa dengan ramah kami Tribun Jabar. Nah, Tribuners, Umi Siti Odet ini adalah saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS PKS dan juga ditugaskan oleh PKS Kota Bandung untuk menjadi menjadi salah satu bakal balon, bakal balon calon ya. wali kota Bandung dan tentu beliau berkewajiban untuk bersosialisasi kepada warga masyarakat di Kota Bandung. Dan tentu saja Umi Siti Odet ini adalah sosok yang bukan orang baru karena suaminya almarhum Bang Odet. Mang Odet adalah wali kota Bandung. Nah, tapi untuk lebih afdolnya dipersilakan Umi Siti Odet untuk kembali memperkenalkan diri kepada Tribuners atau warga masyarakat di Kota Bandung. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners dan seluruh masyarakat Kota Bandung di sore hari ini yang romantis karena hujan rintik-rintik. Pasti membuat sejuk ya. Sejuk. Sejuk, bahagia, makan enak, apalagi bareng keluarga. Pasti tambah hangat dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Muntamah atau biasa disebut dengan Umi Siti Odet karena saya adalah istri dari almarhum Mang Odet. Saya dianugerahi 7 putri, 5 menantu, dan 13 cucu. Hari ini saya juga bertugas mengabdi kepada masyarakat Kota Bandung dan Cimahi, dapil saya Jabar 1 dan Jawa Barat, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan sudah detik-detik mau berakhir nih gitu ya. Detik-detik mau berakhir saya dikasih tugas menjadi salah satu ketua pansus dari Raperda Disabilitas. Dan saya sangat berbahagia bisa bertemu sekaligus menyapa Tribuners dan warga Kota Bandung yang selalu mengikuti kabar-kabar dari Tribuners. Ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan juga terima kasih di perhelatan elektoral kemarin tanggal 14 Februari. Alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan raihan suara tertinggi di Jabar 1. Alhamdulillah ya. Dan Umi Terima nanti kasih. ini akan kita bahas Umi. Iya. Sudah terpilih di DPRD Provinsi Jawa Barat, tapi ada penugasan menjadi wali kota Bandung ya, insya Allah ini. Nah, Umi, kita langsung ya ngobrolin soal Bandung nih. Ya, Bandung itu indah, beautiful. Ya, beautiful city. Sejuk tadi ya. Yeah. Tapi kata orang-orang Bandung hari ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pembangunannya itu tidak terasa, ya. Ada juga yang bilang hampir tidak ada pembangunan begitu ya. Nah, problem Kota Bandung ini sangat banyak sekali dan yang paling banyak dibicarakan itu ya terkait soal kemacetan, kemudian soal lingkungan, soal sampah yang tidak ada penyelesaian sampai hari ini begitu ya. Ketika di tempat lain sudah tidak bisa menampung sampah Kota Bandung, kemudian itu akan menjadi problem yang sangat serius gitu. Yang ketiga, kemudian kalau hujan seperti hari-hari ini, sebagian masih ada yang terkena. Yang lain-lain mungkin soal kriminalitas ya, yang hari ini juga ada isu yang
masih sangat trending sampai hari ini terkait dengan geng motor ya. Alhamdulillah sih di Bandung kayaknya masih lebih baik gitu ya, lebih aman gitu. Nah, dengan banyaknya persoalan seperti ini, Umi Siti Odet ya, yang bercita-cita ingin membangun Bandung lebih keren lagi, itu akan memulai mengurai dari sisi mananya? Ya. Nah, Ya, pertama kalau buat saya adalah kader partai ya, yang dididik dan disiapkan untuk menjadi salah satu pemimpin, karena ya, partai itu adalah menghasilkan SDM. ya, Ketika ditugasi menjadi anggota DPRD tahun 2019, berangkat. Ketika Mang Ode ditugasi dan mau tidak mau saya ikut ya, ya, ikut ya kita berangkat mengerjakan yang sebaik-baiknya. Karena pengabdian kepada masyarakat itu adalah panggilan jiwa, sekaligus kita sebagai seorang anak bangsa ya, dan memiliki jiwa negarawan, tentu saja ingin memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh kita kepada bangsa ini. Dan salah satunya adalah mengabdi pada Kota Bandung. Dan sejak tahun 2013 Mang Ode jadi wakil wali kota, Mang Ode 2018 jadi wali kota, alhamdulillah beberapa ide-ide dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik pemberdayaan, kemudian advokasi, juga termasuk juga pengamanan, itu kita coba lakukan dengan saling support dengan tugas masing-masing. Alhamdulillah. Hari ini setelah Mang Odet wafat, memang kita melihat ada persoalan-persoalan yang Kota Bandung, musibah-musibah yang dialami oleh Kota Bandung, yang di dalamnya adalah salah satunya adalah politik will dari pimpinan. ya, Ketika pimpinan tidak ada, gitu ya, kemudian digantikan PLT, digantikan lagi dari PLH dulu, kemudian PLT. Tentu saja secara kebijakan tidak leluasa ya. Dan ini tentu saja menjadi catatan-catatan kita dan pasti dirasakan oleh masyarakat. ya, Tapi perlu kita ketahui bahwa kota yang indah ini tetap saja indah gitu. Meskipun punya beberapa ya, persoalan-persoalan krusial, ya, kota ini tetap kota yang indah. ya, Siapapun yang datang dan warga masyarakat Kota Bandung itu sangat mencintai kota ini. Tinggal bagaimana nanti Kota Bandung ini memiliki pemimpin yang bisa mengorkestrasikan kembali semua kebaikan-kebaikan kota ini, sekaligus gitu ya, menata kembali sehingga kota ini lebih beautiful, lebih cantik, Ya. lebih nyaman ya. Kalau dulu Mang Odet membangunnya itu adalah visinya unggul, nyaman, sejahtera, agamis. Kata Ya. unggul ini saya kalau kata Mang Odet ya sumber daya manusianya dulu gitu ya. Karena apapun sebuah kota yang dikatakan nyaman itu ya manusianya ini yang merasakan nyaman gitu ya. Inilah yang kemudian mungkin barangkali yang perlu kita urai, bagaimana warga Kota Bandung terhadap kota cinta yang bernama Kota Bandung ini. Bandung ini adalah kota cinta. Semua orang memberikan cintanya kepada Ya. kota ini. Kota ini nggak punya apa-apa loh padahal. Maksud saya bukan nggak punya apa-apa. Dia tidak punya sumber daya alam seperti pertanian, hutan, sungai, Ya. waduk, laut, tambang, migas, tapi PAD-nya besar. Ya, APBD-nya gede gitu. Tentu saja ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kota ini. Apalagi kalau kota ini ditata sedemikian rupa. Menjadi kota yang tadi tidak macet, kan gitu ya harapan kita. Kalau hujan nggak banjir. Memang betul ada cekungan. Bolehlah banjir, tapi kalau misalnya kita bisa buat cuman maksimal, misalnya setengah jam, 1 jam misalnya. Beres semua, atau nggak sudah kita buat sedemikian rupa pembangunannya sampai akhirnya air itu nggak perlu menggenang gitu ya. Ya, itu bisa dilakukan. Kemudian kota ini yang tidak memiliki sumber daya alam yang saya sebutkan tadi tetap kreatif, menjadi kota yang kreatif yang ketika orang datang ke sini bahagia, dia melanjakan uangnya gitu ya. Kemudian festival-festival, event-event pariwisata, termasuk juga hubungan toleransi dari masyarakat yang hetero ini dibangun ya. Saya sangat meyakini kota ini menjadi kota yang unggul karena kota ini bukan kota Bandung itu bukan kota biasa. Dia bukan hanya the capital Jawa Barat, tapi dia juga kota nasional dan sekaligus kota internasional. Kota ini sudah menjadi inspirasi bersatunya negara-negara. Saya pikir ini memiliki daya tarik tersendiri yang ketika dikelola bisa mendatangkan wisatawan di mancanegara. Ini harus juga dikelola dengan sangat baik. Tapi tentu saja tadi persoalan-persoalannya ya seperti yang kita tahu, tidak bisa dilakukan one man show. Betul. Harus kolaborasi. Nah, jadi kolaboratif inilah. Kalau kolaboratif itu kan komunikasi. Dan biasanya yang bisa melakukan komunikasi lebih
luas, lebih nyaman, lebih apa ya, memotivasi, memimpin itu adalah politisi. Saya pikir insya Allah ya ke depannya Kota Bandung ini ketika memiliki pemimpin yang nanti bisa mengorkestrasikan, bisa mengkomunikasikan di semua level masyarakat sampai di grassroots, saya sangat yakin kota ini Baik. bisa melakukan percepatan-percepatan untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang tadi kita sebut. Baik, Tribuners itu ya tadi jawaban yang luar biasa dari Umi Siti Odet soal bagaimana mengatasi semua persoalan di Kota Bandung. Saya garis bawahi itu sebenarnya bisa diawali dari kepemimpinannya ya, kemudian ke SDM. Nah, Umi, kita tahu bahwa di masyarakat kita kepemimpinan itu lebih dominan pada laki-laki begitu ya. Termasuk di Kota Bandung kita belum mendapati atau ada sejarah yang menyebutkan bahwa ada wali kota Bandung perempuan. Ya. Bagaimana Umi menghadapi anggapan misalnya bahwa perempuan itu lemah gitu ya. Bagaimana perempuan itu bisa memimpin di antara laki-laki yang punya ego yang sangat kuat gitu. Nah, bagaimana Umi merespon hal-hal seperti ini? Tentu ini masih akan ada gitu ya, walaupun perjuangan emansipasi itu sudah menghasilkan banyak sekali wanita-wanita kuat, termasuk Umi yang saat ini bisa menjadi wakil rakyat gitu. Ya, pertama kalau saya melihat kita selalu berpijak pada satu kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Itu di rumah. Yang tidak bisa tergantikan itu adalah kepala keluarga. Apapun judulnya, kepala keluarga itu amanatnya, yang mengambil amanat itu laki-laki. Itu nggak bisa digantiin itu deh, kalau saya ngelihat. Kemudian kepala negara gitu ya, karena levelnya sangat besar gitu ya, banyak sekali urusannya. Saya pikir tetap saja bahwa perempuan adalah bagian dari kolaborasi dengan laki-laki. Kalau disebut dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan antara kalian berdua itu saling tolong-menolong. Jadi saling tolong-menolong itu berarti sama. Sampai hari ini kita ketahui bahwa jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki itu hampir sama. Bahkan pas elektoral kemarin, pileg, DPT perempuan di Kota Bandung lebih banyak. Kalau saya bilang, ayo semua milih perempuan kepada saya, selesai itu. Kalau saya dikasih SK ya. Mudah-mudahan ya, saya pikir adalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan perempuan untuk beberapa hal itu memang diperbolehkan ya, baik itu tentu saja adalah organisasi, karena nanti yang diminta pertanggungjawaban itu nanti di akhirat tuh adalah kalau di Islam sesuai dengan amanatnya adalah bagaimana kepemimpinan perempuan di rumah suaminya. Jadi rumahnya tuh nyaman, baiti janati tadi. Itu akan ditanya pasti. Meskipun jadi kemarin meskipun Mang Odet, saya menemani Mang Odet, rumahnya harus selesai dulu. 7 putri saya, persoalan di rumah, komunikasi, kehangatan itu harus selesai dulu. Harus selesai. Dukungan dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kita selanjutnya adalah dia memimpin organisasi. Jadi waktu menjadi wakil wali kota, Mang Odet, saya waktu mau jadi wali kota itu 11 organisasi saya pegang. Ya, saya pikir itu sebagai ajang ya, challenge buat saya. Bisa nggak ya 11 organisasi menjadi wakil rakyat, anaknya 7 gitu ya, mengorkestrasi itu semua. Buat beberapa perempuan ketika mengetahui banyak challenge itu, dia bisa memetik semua kemampuan-kemampuannya. Perempuan itu diciptakan oleh Allah multitasking. Jadi satu waktu bisa menyelesaikan 5 pekerjaan. Luar biasa. Luar biasa. Goreng ikan, sambil masak bisa kan, sambil nerima telepon, sambil ngegendong, sambil kadang-kadang ngomong gitu ya. Saya pikir perempuan itu punya kemampuan itu, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu fokus gitu, itunya fokus. Saya pikir ini yang perlu kita kembangkan, bagaimana bisa mengorkestrasikan kemampuan-kemampuan itu menjadi sebuah kerja-kerja yang baik dan bisa menjawab semua solusi-solusi yang ada. Dan yang menarik kalau di PKS sendiri, perempuan itu juga didorong gitu ya, didorong untuk berkiprah menjadi salah satu pengabdi kepada masyarakat. Karena PKS itu visinya adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan kan gitu ya, cita-cita bangsa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Kata partai pelopor di sini itu tidak kamu laki-laki ya, enggak.
tapi perempuan dan laki-laki bersaing. Dalam hal ini kompetisi yang positif, siapa yang memiliki kapasitas lebih, kemampuan lebih, keterampilan lebih gitu ya, dia boleh berkreasi untuk memberikan yang terbaik. Dan yang alhamdulillah saat menjadi ketua PKK, alhamdulillah menjadi ketua PKK terbaik. Pasar Kreatif Kota Bandung waktu menjadi ketua Dekranasda, alhamdulillah Terbaik bisa juga. mengantarkan ya terobosan yang kemudian mendapatkan penghargaan dari Kemenkraf. Bahkan Pasar Kreatif Bandung sekarang diteruskan. Kan saya senang tuh menjadi ketua menjadi Kota Sehat, inisiator ODF 100%, Open Defecation Free, di mana wali kota sebelum Mang Odet belum pernah berhasil mengantarkan semua kelurahan-kelurahannya ODF 100% Open Defecation Free, tidak buang BAB sembarangan. Zaman Mang Odet waktu itu saya pegang kurang dari 8 bulan, bisa dari 6 kelurahan yang sebelumnya menjadi 97 kelurahan. Memang belum selesai karena Mang Odet keburu wafat. Kemudian bersih-bersih Kota Bandung mengajak 250.000 orang. Saya pikir Bandung ini kalau bersih semua senang deh. Ayo, kalau yang bersihin cuma 6.000 kurang gitu. Kemudian dibuatlah diorkestrasikan sehingga semua bergerak di gang-gangnya. Di hari itu bersih Kota Bandung ternyata nyaman. Tinggal diduplikasi sebulan sekali, naik 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kayaknya keren ya memang ya. Saya pikir cuman belum sampai karena keburu COVID. Saya baru mengajak bersih-bersih itu baru 3 kali dan membuat Kota Bandung yang ada di tengah itu mulai dari Asia Afrika kan gitu ya, jalan-jalan tengah kota itu Braga itu bersih itu sampai kita sikatin bareng-bareng. Siapa yang nyikatin? 6.000 orang relawan yang tergabung. Ternyata bisa juga. Dan itu sebenarnya bisa diduplikasi sampai ke tingkat kelurahan. Udah itu ya, yang ketiga itu sampai kelurahan 250.000 tadi. Dan alhamdulillah itu ternyata bisa ya. Ternyata kalau kita punya ide baik, niat baik, kemampuannya ada, dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik, kemudian diapresiasi dan dihormati orang-orang yang membantu itu tadi. Selesai gitu. Oke, Umi, jadi soal gender atau pemimpin perempuan sudah terjawab gitu ya, Tribuners ya, sudah terjawab oleh Umi tadi. Dan di PKS sangat mengapresiasi adanya pemimpin perempuan, jadi tidak ada persoalan soal itu ya. Nah, Umi, terkait dengan kepemimpinan perempuan, terus tadi soal SDM gitu ya, setelah ada kemauan yang kuat dari seorang pemimpin untuk mengorkestrasi semuanya, ya, dari sekian banyak persoalan di Kota Bandung. Nah, itu akan diurai dari sisi mananya dulu. Jadi kembali ke persoalan yang itu ya. Soal SDM-nya tadi kan sudah. Nah, setelah SDM itu nanti relasinya akan yang paling mudah untuk bisa dilakukan lebih awal itu yang mana? Tadi kan kalau Umi tadi sebelum kita ke studio ada 7 malah ya persoalan itu. Jadi gini, ada 5 dari 3 jadi 5. Jadi gini, kalau sebelum kita menguraikan kita punya visi, punya misi, ya. Kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Mang Odet 3 tahun 3 bulan itu kerasa banget dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat saat itu sudah ayo barengan gitu, sudah begitu. Tapi ternyata belum sampai. Nah, saya pikir perlu ini yang sudah ada ini kita lanjutkan. Yang baik-baik yang dulu pernah ada kita lanjutkan. Kita urai lagi, kita kuatkan lagi. Terus ada kata tuntaskan. Kata tuntaskan itu ya dibarengin. Karena masyarakat itu untuk melakukan perubahan itu perlu dibarengin, diapresiasi, ditarik, dirangkul. Ada yang mungkin baru merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari. Kita orkestrasikan itu semuanya untuk Kota Bandung. Saya pikir ini perlu. Kemudian tentu saja kita perlu tahu di tahun pemilihan 2024 ini dilantiknya 2025. 2025 itu sudah berjalan loh programnya, ya kan? Dan berakhir 2029. Kalau saya hitung-hitung tuh efeknya 3,5 tahun. Ya, saya pikir ini juga harus dihitung. Ya, kita mau ngapain 3,5 tahun ini yang sudah disusun sekarang oleh teman-teman sekarang nih di DPRD, di eksekutif juga ya. Ini harus kita lihat disesuaikan nanti dengan visi misi kita. Nanti setiap step-stepnya itu konsentrasinya kemana dulu, gitu ya. Oke, dari 5 itu semua dibuat, tapi tentu saja disesuaikan. Misal contohnya macet.
Jakarta yang macetnya sangat luar biasa terus menjadi bagus seperti sekarang itu butuhkan waktu 10 tahun, 2 periode gitu ya. Dan waktu itu Mang Oded adalah wali kota yang bisa menghadirkan flyover, salah satunya mengurai kemacetan. Macet, dibuatlah, dijawab dengan flyover. Saya pikir flyover terbanyak ya Mang Oded karena mendapatkan PSN. Dulu seingat saya itu ada 4 flyover gitu, bahkan 5 mau dengan Korea. Tapi baru 3 yang terbangun, ya kan. Mang Odednya keburu pergi, pas pergi itu flyover selesai gitu ya. Artinya perlu kita sambil mengurai, sambil kita melihat, sambil kita juga sekali lagi bahwa Kota Bandung sendiri memiliki isi dompetnya juga terbatas, ya. Sementara untuk menyelesaikan itu semuanya, kalau misalnya diintervensi dengan anggaran yang sangat besar, pekerjaan yang sangat cepat, itu dibutuhkan sebuah kolaborasi yang sangat baik, kenyamanan yang trust, kemudian terus kemudian ada yang jagain biar nggak diganggu-ganggu gitu ya. Saya pikir ini kan baik, sama-sama kita tahu untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan itu tadi, tapi bagaimana mengamankan kiri dan kanannya. Saya pikir ini yang harus kita juga pikirkan bersama-sama di dalam membersamai pembangunan Kota Bandung, siapapun pemimpinnya gitu ya. Dan tentu saja bab ini PKS pasti saya kalau ditunjuk tidak sendiri, ada tim gitu. Umi, terkait soal integritas ya. Jadi kita kan berkaca pada pemerintahan yang kemarin begitu ya. Sepeninggal Mang Oded itu Kota Bandung seperti mendapat ujian yang terus-menerus begitu ya. Efeknya pembangunan menjadi sangat tidak terasa gitu ya. Karena itu tadi yang disampaikan Umi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh PLT atau PLH tentu akan berbeda dengan yang definitif begitu. Nah, bagaimana atau apa yang ditawarkan Umi Oded itu untuk menjaga integritas sehingga pemimpin di Kota Bandung, termasuk insya Allah kalau Umi nanti ditugaskan dan menjadi wali Kota Bandung, tidak terjebak pada lubang yang sama begitu ya. Jadi pasien KPK lagi misalnya gitu kan. Tentu kami sebagai pemilih sangat menyayangkan sekali. Gitu. Ya, ini tentu saja ini mohon doanya ya. Karena pada dasarnya integritas itu dibutuhkan di semua tempat, bukan hanya ketika menjadi memimpin Kota Bandung. Di semua tempat ya. Yang harus dikedepankan itu adalah kejujuran ya. Terutama adalah jujur pada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang harus kita pegang. Karena kalau sudah kita jujur sama Allah, pasti akan dibantu sama Allah, dijaga sama Allah. Itu yang pertama kali, dari niat yang lurus, kemudian kita jujur kepada Allah dan minta kepada Allah kalau amanat ini adalah amanat yang memang akan membawa kebaikan pada diri, keluarga, dan masyarakat. Harus kita pegang selamanya. Kemudian tetap amanah, kata amanah. Pemimpin itu bukan gaya-gayaan. Amanah untuk menunaikan. Saya masih teringat tuh waktu almarhum Mang Oded. Ya. Mang Oded ketika ada teman-teman ingin membranding beliau, beliau mengatakan, jangan kotori hati saya. Inilah cara kerja saya kayak gini kepada Allah. Cukuplah Allah saja yang tahu bahwa saya benar-benar bekerja gitu. Makanya jangan ribut-ribut lagi ngomongin tentang branding waktu itu. Kan saya bilang gini, ayo tapi kita sekali-kali podcast ternyata beliau waduh nggak berkenan, sampai saya bilang ke temen tuh kalau ngelayu lagi untuk branding Mang Oded silakan sendiri, karena kalau sama saya daripada saya nanti bertengkar sama beliau. Saya bilang gitu. Tapi kejujuran beliau tuh Masya Allah, kejujurannya itu ya di masa-masa sulit ya, dia begini berdoa kepada Allah, mendoakan 2,5 juta dan selalu mengatakan nanti kita kalau ditagih ya nanti dimintain pertanggungjawaban dia di hadapan Allah di akhirat. Paling akhir ya Umi ya, dari masyarakat yang selama ini kita pimpin, itu saya merinding loh, saya kadang sampai nangis. Artinya integritas amanat ditunaikan itu Masya Allah. Sampai akhirnya waktu kita Kang Pisman ya, kurangi pisahkan manfaatkan, itu sebenarnya PR kita 5 tahun sebelumnya. Waktu itu kita berkampanye Kota Bandung itu bersih kayak Surabaya. Tapi ternyata kami belum bisa mengorkestrasikan bersih ini. Baru bersihnya ketika Mang Oded itu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kita buatkan roadmap-nya. Dan ketika membuat itu disampaikan waktu itu saya bilang, ini utang kita. Ini amanat ya. Utang kita. Dan alhamdulillah sudah ada 300 RW yang zero waste. Zero. Ya saya nyebut bukan pilah sampah. Tapi zero. Sudah selesai di RW itu sampai residu.
Terus saya bilang angkat jempol, dari 1587 RW, itu 300-nya sudah zero. Dan saya bersyukur. Ternyata pergi ke San Fernando nggak sia-sia. Datang ke Jepang ngelihat yang bersih nggak sia-sia. Mimpi itu kita sampaikan ke sini dan sudah direspon oleh 300 RW. Kebayangkan kok satu RW-nya itu ada 1000 kakak, itu sudah bisa terlihat. Saya mengatakan, ya ini ya Allah kami sampaikan. Jadi amanat. Kemudian Fatona cerdas, ya. Separuh akalmu ada pada temanmu, maka duduk bareng dengan akademisi, kan gitu ya. Dengan para tokoh masyarakat diajak dialog. Gimana sih caranya membangun Bandung? Ajak mereka mikir juga. Bukan sok kita paling pinter, enggak gitu ya. Ide-ide mereka dalam membangun lokal daerahnya masing-masing itu perlu kita apresiasi. Salah satunya adalah PIPPK itu, gitu kan ya. PIPPK nggak ada, gangnya jadi bolong-bolong deh, gitu. Baik Umi, sekali lagi terkait dengan Bandung gitu ya, mungkin singkat saja. Ketika insya Allah nanti Umi memimpin Kota Bandung, itu Kota Bandung mau dijadikan seperti apa, Umi? Ya misalnya kalau tadi soal PIPPK itu kan itu program dari pemerintah, salah satunya gitu kan, memberikan bantuan anggaran untuk RT, RW ya Pak? RW ya, Umi, 1587 RW dikasih 100 sampai 125 juta kemarin. Nah, nanti mimpi apa Umi Siti Odette untuk Kota Bandung? Mimpi kita harus mimpi yang sama, itu satu. Kota ini adalah kota yang nyaman ya. Nyaman di sini, kita nyaman hidup di sini, nyaman punya keluarga di sini, bahagia di sini, juga bisa mengais rezeki di sini, dan kita bahagia di sini gitu ya. Harus gitu. Jadi kota yang nyaman, kotanya bersih, dan bisa mengais rezeki di sini. Sekaligus kota ini juga menjadi kota inspirasi. Kenapa dikatakan begitu? Karena kota ini memang agak sedikit berbeda. Ide-ide kebaikan dari pembangunan sebuah kota, Kota Bandung itu harus diperlihatkan. Saya pernah melihat sebuah kota yang berubah dari kusam jadi bersih. Tertata rapi semuanya. Masyarakatnya ikut bertanggung jawab. Kemudian wisatawan datang. Kan gitu ya. Religi dihidupkan di situ. Semua agama-agama, tokoh-tokoh agama melakukan kegiatan bersama. Saya pikir kota ini harus seperti itu, gitu ya. 6 juta wisatawan datang ke sini, aman mereka. Kemudian kotanya Caang, kan gitu ya. Bandung Caang, kan hari ini saya lihat, ini mohon maaf nih ya, saya lihat kota Bandung itu sekarang kotor. Banyak PJU yang mati. Iya, PJU-nya mati. CCTV-nya sedikit. Terus kemudian pohonnya juga berantakan. Coba kalau ditata gitu ya. Sedikit-sedikit 5 tahun tuh sekarang nata ini dulu. Tapi kalau merapikan pohon-pohonnya, kemudian trotoarnya diperbaiki, selokannya dibersihin, kan gitu ya. Dan masyarakat diajak. Surabaya itu masyarakatnya yang nyapu gitu di depan ya. Ini kan keren banget ya. Saya pikir ya mimpi itu saya pikir pasti dimiliki oleh semua kota. Saya pernah juga datang ke San Fernando, itu juga masyarakatnya itu antusias kepada kotanya. Terlibat. Jadi bukan hanya menikmati doang gitu, tapi dia terlibat secara aktif. Nah, Umi, ini pengalaman di masyarakat kita gitu ya. Jadi bagaimana kemudian seorang pemimpin bisa menggerakkan masyarakat seperti yang Umi tadi dapatkan ceritanya di Surabaya atau di kota lain. Jadi tidak hanya sekedar retorika atau tunjuk tangan, bersihkan. Ya, itu pemimpin harus seperti apa supaya masyarakat juga merasa tergerak gitu untuk ikut terlibat. Gitu. Ya, pertama jujur. Jadi hayo pilah sampah, ya dia pilah sampah dong gitu di rumahnya. Pilah sampah di rumah ya? Sejak 2007. Jadi sejak 2007 saya memilah sampah dan saya menjadi inisiator hadirnya Bank Sampah pertama. Dan 2014 saya mendapatkan penghargaan dari Kitakyushu. Karena apa? Yang Anda lakukan tuh saya lakukan 50 tahun yang lalu, kata Matsumoto, Profesor Matsumoto. Bahwa ternyata pilah sampah itu gampang. Sampai hari ini saya pilah sampah. Saya olah sendiri. Di rumah juga ke rumah ya, Umi ya? Hah?
main ke rumah ya? Boleh Mau lihat datang. ya? Nanti ada yang tanggung jawab. Saya Iya, memisahkan, menyelesaikan, terus saya pikir itu gampang banget, iya, gampang, dan itu bisa menjadi habit. Dan Mang Ode itu waktu itu pengen kayak gitu, masyarakat Kota Bandung punya peradaban baru. Jadi yang pertama, pemimpin itu adalah jujur dan kemudian memberikan iya. keteladanan. Yang ketiga, diajarin dengan Hmm, sabar. Karena iya, tadi ada yang mungkin berjalan, ada yang merangkak, berjalan, lari gitu ya. Ini harus diajarin betul semua elemen. Makanya Kang Pisman waktu kemarin itu ya, mulai dari Karang Tarunanya diajak anak mudanya, masjidnya juga diajak kan gitu ya, gerejanya juga diajak. iya. Maaf, sampai mal-malnya juga diajak pilah Hmm, sampah gitu ya. Dilihat, dimonitor, diapresiasi, dihargai, ditunjukkan, hmm, dimudahkan gitu dalam bentuk hmm. program. Itu saya pikir pemimpin harus begitu. Dan itu bukan hanya untuk lingkungan saja, Iya, untuk semuanya. Termasuk juga maaf ya, yang namanya akhlak mah tidak bisa instan ya. iya, Somea HDKSMA itu emang nggak bisa dibuat-buat ya. iya, Orang disenyumin tuh nggak diapa-apain aja udah happy ya. iya, Senyum loh, kata Rasulullah, senyum itu adalah sedekah yang paling gampang dan bisa kamu lakukan kepada siapapun. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita berhak untuk mendapatkan sapaan iya, kita. Meskipun kita nggak kenal, kita sapa aja. Apalagi iya. kita, oh ini orang Bandung, wah ternyata dari Tribun. Wah ini kan orang keren di bus kemarin. Meskipun saya nggak terlalu Iya, kenal, apalagi baik. terus cerita tentang Kang Pisman, wah jadi klop deh. Iya, baik Umi. Sekarang saya ingin tahu soal Waduh, koalisi di partai ya, atau di waduh, partai. Nah, ini Umi. Nah, di internal PKS sendiri itu ada dua tokoh yang keren. ditugaskan gitu ya, Ya, keren yang banget. keren gitu ya, Keren termasuk lah. Umi ini. Nah, bagaimana Umi bisa meyakinkan partai supaya Umi adalah tokoh yang tepat untuk mendapatkan SK? Nah, gitu. Waduh, kalau itu Atau apa jawabannya juga yang sudah yang diamanatkan partai siap. untuk Umi gitu ya. Ya, Kan sebagai bakal calon yang saya tahu itu juga ditugaskan untuk menjalin komunikasi baik di internal maupun di eksternal dengan ya, partai-partai koalisi. ya. Walaupun PKS sendiri di Kota Bandung itu sudah sangat cukup kursinya untuk bisa mengusung sendiri. Golden ticket ya. Iya, bagaimana Umi? Ya, PKS sampai hari ini bersikap berkolaborasi. Jadi pasti Ya, berkoalisi. Terus yang kedua, untuk melakukan komunikasi ya, dengan semua partai. ya. Itu sudah dilakukan. Hmm, Kemudian yang ketiga, sehari ini sedang dipilih ya, siapakah yang paling cocok. Karena SK-nya belum turun, ya, ya saya pikir siapakah yang paling cocok gitu. ya, Tentu saja sahabat saya Kang Asmul itu ya, saya kenal betul, tuh sahabat saya lama. Sejak saya masih muda, beliau sudah menjadi sahabat saya dan saya ya, tahu betul beliau sangat berdedikasi luar biasa. Dan tentu saja kalau untuk Asmul kira-kira siapa, kalau untuk Umi kira-kira siapa, apakah sama? Nah, itu sudah dipikirkan ya, oleh PKS. Intinya adalah yang akan menjadi pasangan buat PKS itu satu, ya. niatnya jujur dulu. Dua, mau bekerja. Hmm, Yang ketiga adalah saling menjaga. ya, Yang keempat, memang goals-nya itu sampai ke sana, hmm, yaitu membawa Kota Bandung ini caang lagi, hmm, nyaman lagi, sejahtera lagi, dan ya, tetap religi. Dan semua orang datang ke sini tidak ada kata kecuali mengatakan saya bahagia karena saya bertemu dengan cinta sejati. Gitu loh. Ya kan ya. harapannya begitu. Itu saja dari saya. Baik, Umi. Speechless. Nah, Umi, kalau kemudian takdir ya menghampiri Umi Siti Odet ya untuk maju di Pilkada serentak Pilwalkot Kota Bandung 2024, apa Umi juga akan memberikan saran kepada partai untuk memilih calon wakil wali kota yang sesuai pilihan Umi atau menyerahkan sepenuhnya kepada partai? Tentu saya Karena hari-hari ini kan dinamikanya juga kuat ya. banyak pilihan ya. Ya baik. Ada calon perempuan juga di partai Ya, lain, ada tokoh-tokoh lain. ya. Ya, Pada dasarnya kalau di PKS itu adalah dengar dan taat ya, ya. Saya bukan apa namanya, orang yang paling baik di antara teman-teman semuanya, rekan-rekan seperjuangan. Untuk itu mereka pasti memiliki usulan-usulan. ya. Untuk usulan-usulan itu kita samakan. Tapi kalau itu sudah menjadi hasil musyawarah, Mm, insya Allah Bismillah
Ya. gitu. Kalau di PKS tuh yang tertinggi adalah hasil musyawarah, Ya. gitu. Untuk itu kita nanti sesuaikan, gitu, Ya. sesuaikan. Tapi catatannya tadi harus jujur, mau bekerja Ya. ya, karena ini adalah ajang untuk pengabdian 24 jam. Ya. Saya sudah mengalami Ya. nemenin almarhum Mang Odet itu, semua diambil. Waktu-waktu kita, perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita, kemauan kita, gitu, diambil Ya. semua untuk mengabdi. Sampai dalam hati, duh kayak gini ya ternyata jadi pemimpin itu. Padahal saya itu cuma nemenin Mang Odet. Makanya ketika nemenin Mang Odet itu betul-betul syarat Mang Odet itu nyaman, terapresiasi, ada yang nemenin gitu, dan didoakan. Saya Ya. pikir hari ini pun juga harus dilakukan itu, dilakukan dengan titik bahwa harus kerjasama, mau kerjasama, dan sampai kepada goals yang disepakati bersama-sama. Nah, Umi, satu lagi. Umi adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi disebutkan detik-detik mau selesai, tapi ternyata terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, Umi, bisa jadi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu adalah tugas yang juga sudah sangat nyaman ya, karena sudah dijalani 5 tahun ini. Nah, mengapa kemudian Umi juga menerima tugas atau tawaran dari PKS Kota Bandung untuk juga berkompetisi di Pilwalkot Kota Bandung? Sebenarnya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat waktu itu juga, ini gimana ya? Kemudian belajar ya, kita belajar fast learning gitu ya, cepat gitu, belajar cepat. Ternyata oh kayak gini keningannya. Kalau anggota DPR, kalau DPRD itu ternyata harus banyak ngobrol gitu, menyamakan persepsi, nyaman bekerja, kemudian harus begitu beda memang ketika dengan eksekutor gitu ya. Dan memang kalau di DPRD Jawa Barat memang sudah ketahuan step-step pekerjaannya, bahkan saya sudah membuat range-nya gitu. Kalau seandainya memang bukan saya, ya saya akan menjalankan. Nah, kenapa kalau kemudian bukan ditawari, diminta untuk maju terus kemudian menerima? Saya pikir saya ini adalah kader partai, pantang dong kalau ditugasin oleh partai kita menolak. Tidak boleh menolak. Nggak boleh. Saya maunya di DPRD saja. Amanat itu tidak dicari, tapi kalau sudah ada jangan lari. Gitu. Jadi saya pikir ini adalah jiwa prajurit ya. Ya, prajurit untuk sebuah keseriusan dalam perjuangan. Dan kalau sudah bilang iya, saya sudah tidak sendiri. Pasti banyak tangan yang ingin menolong, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala ketika ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah sebaik-baiknya, pasti pertolongan Allah akan ada gitu. Baik. Jadi insya Allah itu yang dipegang sampai hari kita ini. doakan semoga Umi Siti Odet bisa menjalankan semua tugas-tugas itu dengan baik. Mohon doanya selalu, mohon dukungannya, dan jangan sungkan. Terakhir Umi, mungkin Tribuners juga ingin tahu ya, bagaimana Umi kemudian juga bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga dan juga menjalankan tugas-tugas dengan baik. Beberapa tahun yang lalu ketika Mang Odet masih ada, saya pernah berkunjung ke rumah dinas, dan waktu itu masih ada yang kecil, putri Mang Odet itu ya, waktu itu. Nah, tentu hari ini sudah sangat besar gitu ya, sudah besar-besar gitu. Yang kecil sekarang SMA kelas 1. SMA kelas 1, berarti udah besar ya. Masih harus tetap pengen bersama, ada waktu-waktu untuk terus bersama, main bersama. Ya, saya pikir kalau keluarga itu nomor 1 ya. Karena kita sampai di titik ini, doa dan keikhlasan mereka itu disumbangkan untuk kita. Doa-doa mereka juga gitu ya. Jadi tetap harus bareng dengan mereka. Apalagi hari ini gitu ya. Mereka adalah energi buat saya. Sumber kekuatan saya adalah di keluarga. Kapan biasanya Umi kami kumpul sepakati dengan bersama-sama. Ya, pertama adalah meskipun tidak bertemu, kita saling mendoakan. Itu selalu kita minta. Yang kedua, saling memberikan motivasi positif dengan beramal soleh. Karena putra-putri saya juga sama, mereka juga menjadi salah satu orang-orang yang ingin bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, secara khusus kami pun juga bersepakat untuk bertemu dan berkumpul. Dan itu ada yang spontanitas, ada yang rutin. Yang rutin kalau ketemu misalnya 2-3 bulan sekali, itu kita doa bersama, baca Quran bareng, doa bersama, saling berikan nasihat.
setiap anak-anak saya memberikan nasihat kepada, misalnya yang nomor 1 memberikan nasihat untuk semuanya. Ini dari kami nih ya, keluarganya Indramayu, anak saya tinggal di mana. Saya ini dari nasihat dari keluarga yang ada di Tasikmalaya, dari Ciamis, itu semua. Dan saya sangat bahagia dan saya menangis. Karena sesungguhnya nasihat yang mereka berikan kepada di forum itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Untuk ini kita ingin tetap jaga gitu, karena ini adalah mutiara yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Dan habit-habit baik tetap saling diingatkan ya. Salah satunya adalah sholat malam yang tidak pernah. Ada 5 lah ya pesan Mang Odet itu. 1 yang pertama itu adalah Hakimuddin. Jadi dirikan agama dalam diri kamu. Itu setiap waktu, setiap tempat, setiap tugas. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Jadi kita semua harus saling memperbagus sholat. Jadi saya melihat anak-anak saya juga sebelum azan juga mereka sudah siap-siap. Dan itu saya senang sekali dan saya bahagia sekali. Bukan hanya siap-siap mau sholat, tapi juga berjamaah itu sudah menjadi DNA di keluarga kami. Yang ketiga, Quran. Karena kami meyakini bahwa semua kekuatan ada di Al-Quran, maka Al-Quran tidak boleh lepas. Dan yang keempat, silaturahim. Yang kelima, berbakti kepada ibu. Dan Mang Odet sudah nitip umi kepada anak-anak nanti. Kalau Abi nggak ada, nitip. Jadi saya sudah dititipkan jauh sebelum Mang Odet kepada anak-anak. Jadi umi sekarang tenang ya. Sudah banyak yang mendapatkan amanah untuk menjaga umi. Jadi kalau dengan begitu saya juga merasa kayak hari ini ya, tadi sebelum datang, pagi-pagi tadi juga ngumpul, kita baca Quran bareng, doa bareng. Terus tadi sore sebelum saya ke sini, kita baru musyawarah bareng untuk membicarakan ada satu masalah, semua anak ada kecuali yang nomor 5, kita diskusi baiknya gimana, dicatat semua, setiap kebijakan bersama dicatat gitu. Jadi catatan keluarga. Baik, Tribuners, kita sudah hampir di penghujung diskusi di program Mata Lokal Memilih. Umi, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Tribuners, singkat saja. Singkat saja ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tribuners dan warga Kota Bandung, dan tetap jaga semangat. Kota ini adalah kota kita dan kota ini butuh partisipasi kita. Berikan yang terbaik yang kita miliki untuk masa depan Kota Bandung yang lebih baik. Baik, Tribuners, itulah perbincangan kami di program Mata Lokal Memilih bersama Hajah Siti Muntamah SAP ya, atau biasa dipanggil dengan Umi Siti Odet yang bercita-cita ingin membangun Kota Bandung menjadi lebih baik. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Allahumma amin. Terima kasih Anda sudah menyimak program ini dan saksikan terus program Mata Lokal Memilih di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.